Oke ya Pak. Yang tahu ya. Selamat pagi. Pagi jangan pagi. Oh, iya selamat pagi. Oh, ya. Oke, dan semua ya. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Kami dari Desa Pemalang yang saya sendiri biasanya dari pembukuan. Saya di sini hanya memberikan materi. Kalian belum tahu materi ini atau sebagian sudah tahu, yaitu materi tentang pencangkokan. Ya, hasilnya pencangkokan seperti ini. Ini termasuk tumbuhan hias, puring, hias apapun ya, bisa. Hasilnya kalau dicangkok seperti ini. Dan tema materinya 1 poin singkat. Ini ya, batang ini batang. Mungkin pencangkokan itu tidak perlu panjang, ini panjang sampai 1 telapak tangan. Mungkin kita hanya dua jari. Kita langkari. Nah, ini ya, tahu kan? Kita robek seperti ini sampai bersih. Tapi dengan hati-hati dengan pisaunya ya, atau cutter bisa, tapi dengan posisi banyak hal yang terjadi, kena cutter, kena waktu kita ini masuk bablas atau tangannya. Jadi hati-hati. Oke, semuanya. Kita kerik kambiumnya. Ini ada getah ini, di sini ada getah. Apapun jenis pohon pasti ada getah. Ada getah putih, ada getah yang putih, yang putih ya. Kuning atau putih ya. Gitu. Jadi kita bersihkan dulu. Nah, bersihkan dulu sampai bersih. Kita diamkan berapa menit. Lepas itu kita bungkus sama media crocopit. Nah, crocopit ini. Ini selesai ya, laporan sudah selesai ya. Nah, kita buatkan media crocopit. Media crocopit. Crocopit ini bahannya dari apa ya? Serbuknya dari sepet apa bahasa Kelapa ini seperti apa? Serabut ya, maksudnya serabut sepet ya. Apa namanya? Dia itu pakai bawang putih bisa, berambang merah bisa kita geprek, kita kasih air. Mungkin kalau satu media ini berambangnya atau bawang merah itu satu cairan ya, cairan kita ambil cairan ini, nah, langsung kita peras, kita bungkus plastik, Lepas gitu mas, plastik ya, langsung untuk media cangkok seperti ini. Kita dalam bentuk kita kalau batang kita cangkok ya. Kalau kita hujan, kalau pasti kan oke ya, kita cangkokkan, kita tali seperti ini, dan sobekan itu jangan di atas, sobekannya harus di bawah. Kenapa? Karena untuk sirkulasi udara atau air tadi yang ada di crocopit itu tidak lepas, apalagi hujan. Ya, hujan ketutupan ini, dia masuk di pori-porinya, sela-selanya batang tadi. Kita tunggu cangkokan itu paling lama itu 1 bulan. Jadi kalau adik-adikmu mau mempersiapkan kegiatan penanaman atau penghijauan, sidik cangkok ya. Tuh. Dan lebih mudah lagi, ini lebih mudah kalau sidik cangkok. Tapi kalau dari biji, tampan hampir sama. Kalau biji itu mungkin berapa ya, 25 hari lah terus. Lebih rumit. Jadi saya hanya materi cangkok. Ya, materi cangkok sudah jelas? Kira jadi sudah jelas? Ini simpel aja. Durian ya. Ini materi-materi bisa nanti akan gunakan untuk masa depan kalian. Juga bisa. Jadi kita ambil bibit yang bagus. Mungkin kalau durian apa? Durian naga, atau durian kumbang, atau durian apa ya, jenisnya macam-macam. Nah,
kita potong. Ini dari akar, dari bibit, dari biji. Kita potong. Bisa kita kurangkan hanya satu batang ini bisa. Karena apa? Ini untuk perkembangan. Sebenarnya kalau teman-teman yang lain kadang salah. Jadi ini, paham ya? Ini, jadi untuk stek paling utama itu ini yang tangnya ini jangan dipotong. Di sini. 1 cm atau 2 cm. Ya, kalau potong ini enggak itu tidak ada penghidupan lagi. Itu kita ambil tunas atau batang yang kita stekkan. Nah, namanya tunas itu di sini di sela-sela batang ini. Jadi kita potong. Pengambilan berbibit ya, pengambilan bibit. Jadi sudah berbuah. Ini 2 mata. Namanya 2 mata. Kalau 1 mata seperti ini. Oke. Nah, lepas itu kita ambil pisau atau cutter atau silet tool yang bersih, nggak berkonten apa ya, nggak berbahaya, itu nggak virus, kita bersihkan kalau gerakan. Ini juga pengambilan teknik ini dari batang atau dari sisip kulit. Ya, kalau sisip kulit itu tipis saja, tipis ya, tipis. Hati-hati, ini juga hati-hati sama hati-hati. Mungkin 1 cm bisa. Nah, ini sisip dari kulit. Sekarang ya, sisip dari kulit. Ini kulit. Nah, atau dari tengah batang, bisa. Karena kambium itu ada di posisi kulit. Jadi setelah itu selesai, paham ya? Atau hati-hati. Kita ambil tunas tadi. Ya, tunas. Kalau tempel, kita ambil tunas ini tadi, kulitnya diambil kulitnya. Kalau tempel namanya, kita dari batang sini. Nah, batang. Nah, kita batang kita bersihkan. Ya. Di batang, ini tempel namanya, di batang tempel. Kalau kulit tempelkan bagus. Kalau kulit enggak. Nah, ini kita lanjutin ini. Nah, press 1 cm, ya. Nah, itu kita sediakan alat pembungkus, yaitu namanya apa ya, plastik, bagi saya piket. Plastik ini plastik roti yang biasanya lebar itu ya, buat roti, buat buah gitu kan. Nah, ini kita potong jari. Nah, lebih untung. Kadang-kadang yang lain biasanya plastik. Plastik ini diodot, apa ditarik. Nah, yang si ngolor ngolor ya. Terus itu kita potong sama 2 cm. Nah, kita 2 cm. Kita saya pakai ini. Simpel. Pas itu kita bungkus ya. Nah. Jadi harus steril. Jadi semua harus steril. Nggak perlu kencang-kencang. Nah, ini sudah. Kalau pasti kan kita tali. Kalau pakai ini nggak perlu kita tali. Seperti tempel tadi. Kalau tempel, nah tinggal bungkus ini. Karena apa? Ini mengandung tipis plastiknya. Dia tuh rasa lebih mudah untuk tembus plastik. Yang tempel. Ini yang terakhir selesai kita bungkus mata tunas tadi. Kalau bisa jangan kita tiup karena mengandung alkohol kan. Nggak hidup kok, nggak hidup, saya berkali-kali nggak hidup. Jadi yang saya pengalaman ini tuh terkontaminasi. Iya Pak. Jadi bang nanti tidak enak ngomong pahit.
kita bungkus, ya. Lepas itu, ini masih ada tuh mas, masih ada. Kita tutup lagi. Ini sudah ada anginnya, paham ya? Kalau stek tempel nggak perlu kita bungkus, sudah kita bungkus sama pastinya tadi. Tapi kalau untuk stek batang ini menunggu kurang lebih 15 hari atau 14 hari. Paham ya? Kalau saya 15 hari atau itu 14. No. Tapi kita harus cek, terus cek. Nah, penempatan untuk bibit ini kita harus untuk yang redup, nggak boleh panas. Jadi untuk yang redup. Jadi sirkulasi ini oksigen terus berputar untuk menghidupi sekat api. Jadi di sini nanti ada oksigennya. Tanya Pak. Tanya Oke. Misalkan kita ingin menyetak ya podang rasa madu, Ya. itu yang bawah podang apa madunya? Monggo kerja Pak, namanya perkawinan silang Pak itu. Artinya yang dominan yang atas apa yang bawah yang dominan itu? Kalau yang atas Pak, kalau kita ambil podang untuk ya kita kalau podang kan kecup Pak. Ya. Harus kita mau pakai yang manis harus pakai kita bibit yang manis. Artinya biar podang terasa madu bagaimana? Yang bawahnya madunya apa podangnya? Yang bawahnya podang Pak. Podang. Jadi gitu. Yang madu di atas. Oh gitu. Jadi kalau kecup kok harus dibaliknya kecup ya. jadi kalau kecup itu di bawah, kalau madu di atas. Namanya perkawinan silang getah. Ya, Pak. Sama seperti yang lain-lainnya sama. Nggih tanya. Nun sewu niki iku wau kan dipotong kan nggih. Dan niki kami boten dipotong. Nah, ini loh. Niki ngeten niki, lah niki langsung di Open. Nggih di anu kados niku napa saged Mas? Bisa kadang-kadang namanya harus batang muda ya, namanya batang muda. Ini namanya open bibit, namanya open bibit yang dari batang. Nggih niku boten dipotong dari pucuke boten Oh dipotong. kalau tidak dipotong tidak bisa Pak, Oh ndak bisa. harus dipotong daunnya Pak. Ini kan Boten, maksudnya yang pucuk sini harus dipotong juga. harus dipotong Pak. Oh ngoten nggih. Ini kalau ini harus dipotong karena kan memakan oksigennya terlalu banyak. Jadi kita harus potong. Oh nggih. Ini kan makan gitu, sirkulasinya gitu. Ini kita harus potong. Namanya open. Nah, kalau ini kan tunas Pak. Nggih nggih nggih. Nah, ini. Oke. Atau batang tua bisa. Media ini basah tanah. Media ini basah, harus basah. Basahnya mamel, ojo basah sampai jadi undut ya. Kenapa? Ada untuk anak-anak P3K. Ada PDKK ya? Hah? Ya. Ya kena pisau bapaknya. Kena pisau. Ini Pak, udah. Nah, tak paham dah, Bapak. Ini aja kena pisau, apalagi kalian Hati-hati. menggunakan tentang pisau-pisau tadi. Paham ya? Tadi saya sudah bilang, cutter, silet ataupun untuk pencangkokan, pencetekan. Nah, jadi seperti itu. Jadi, ya jangan takut, memang kita harus seperti itu. Udah ya, yang tadi. Nah, yang tadi yang saya sampaikan sama Bapak tadi ini ya, batang ya. Medianya jangan sampai terlalu basah, mamel. Kita masukkan. Ini kita masukkan, ya. Sebelumnya kita menggunakan juga media akar. Seperti bawang merah atau bawang putih. Nah, atau pakai apa ya? Lidah buaya. Lidah buaya itu paling istimewa. Cairannya istimewa buat pembersih muka. Nah, diminum untuk pembersih kulit. Nah, di situ yo tombol luwe. Udah ya? Hah? Loh, bisa apa enggak bisa? Oh, ini diklatih kurang ada ini. Diklatih kurang ada diklatih. Bisa.
Oke ya, itu hanya untuk penambahan apa. Kalau ngelak, pokoknya ngelak. Nah, sudah ya, paham untuk adik-adik tadi? Gimana? Paham nggak Pak, Bu? Kalau getahnya putih seperti itu bisa ditanam dimanapun, jelek tinggal nanam. Ya, tapi kalau getahnya penting, itu nggak bisa Bu. Harus kita open tadi. Gitu. Jadi harus kita open seperti itu. Untuk materi ini mungkin sudah jelas. Ada pertanyaan lagi? Nah, adik-adik dan tambah pengalaman. Kami nopo niku pelem niku mana lagi ya? Ya. Terus nopo niku disambit kalih pakel ngoten napa saged mboten? Kalau tanaman mangga Pak, bisa Ya. selalu bisa. Kalau pelem ambek duren, mungkin iso ora Pak. Tapi kalau pelem sama apa yang tadi? Bukan pisang, pisang waduh, wis ki mukal. Terus tadi loh Pak kelengkeng ya, pelem ambek kelengkeng. Bisa enggak? Bisa. Bisa ya. Ini Jadi- kados napa niku? Nongko niku kan Enggak bisa Pak. buat nongko kan enten getahe. Iya, tapi enggak bisa Pak. Nggak bisa. Enggak bisa. Nongko, apokat itu enggak bisa. Kita cangkok juga enggak bisa. Bisanya kita setek atau cangkok susu. Oke. Nah, cangkok susu tahu sudah. Oke. Nah, cangkok susu itu dari batang bawah nih, ya, seperti ini tadi, sama. Nah, kita kopek seperti ini, cangkok susu ini langsung sikat padat ya. Ini kopek seperti ini, kita hilangkan kambiumnya, langsung kita ambil dari bibit biji. Nah, bibit biji kita ambil untuk akarnya, potong pendek, seperti stek tadi. Jadi sisihkan sini, ya, atau 2 batang, atau 3 batang, atau 1 batang. Setelah itu kita bungkus lagi, medianya krokopit plus tanah, beda lagi loh ya. Ini saya membuat kalian itu lebih simpel, lebih mudah, tidak usah rekoso sing gawe cangkok susu gitu. Jadi cepat-cepat untuk diusahakan Pak. Kami nggih nongko niku kan daya tahan untuk panas kan kuat toh. Betul. Tapi kalau durian itu kan di lokasi yang dingin. Betul, ini hanya pempercontohan Pak. Iya, betul. Dari Pak. Terus kalau kami yang atas niku durian, yang bawah nongko. Niku gitu. kayaknya muka tidak bisa Pak. Nggak bisa. Tidak bisa Pak. Oke. Wah ini dites oleh Pak Brutani aku. Tenang, wani tarung aku. Sejak wani tarung aku Pak Brutani. Padahal Pak Brutani isinya sing terlanjur barang atas. Gitu. Kalau kita ngomongnya relawan ya, kita kabinet untuk mengembalikan penghijauan ya. Lek ngomongnya barang atas, balike yo ning atas. Gitu. Tapi lek balike ning buah, masyarakat melok mangan, kalian juga melok mangan. Kewane sampean mati kalian enggak? Selamat pagi. Ayo semangat ya ayo. Wah itu. Udah jelas ya kita penjelasan tadi. Terima kasih untuk kegiatan para SMA 1 Boyolangu. Monggo dilanjutkan untuk dalam kegiatan. Salam Rahayu, tetap lestari. Lestari. Beri tepuk tangan kepada pemateri Bangsa Petualang. Dan terima kasih dari pemateri. Kita jangan dibuka. Jangan dibuka. Kalau hujan kita buka. Nah, gitu ya. Paham ya, adik-adik? Kalau kondisinya turun, kita jangan seperti itu. Memang ini plastik itu tidak sebetulnya, tapi untuk pengamanan dan penyelamatan untuk hidupnya kedua. Jadi suatu lepas nanti ini berakar sudah bisa, jadi kita beli hasil plastiknya. Ada paham ya? Terima kasih. Semangat untuk dalam penanaman nanti ya, plastiknya sudah turun, sudah dobel. Boleh kalau hati-hati, aku mau medianya pasir. Pasir harus dibawa. Kalau tahu medianya.